Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bima yudkhilukumul jannah, dhulbun fis sayf wa ikramul dhaif wa ihtimamun bi mawaqitis salah wa isbaghud dhuhur fil lailatil qurra wa it'amut ta'am ala hubbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhadditsukum, ana ta ora nyeritani ingsun kum ing sira kabeh. Maukah kamu saya tunjukkan, maksudnya kamu saya kasih tahu ya, saya beritahu, kata Nabi, tentang sesuatu ya. Ala uhadditsukum bima kelawan perkara yudkhilu kang lebuaken apa makum ing sira kabeh al jannata ing swarga. Kamu saya tunjukkan sesuatu yang membuat kamu bisa masuk surga ya. Artinya hal-hal yang akan membuatmu masuk surga ini saya tunjukkan supaya kamu tahu dan bisa ke sana ya. Kanjeng Nabi ini memberi kita informasi yang terbaik ya. Apa saja yang membuat kita akan masuk surga. Yang pertama adalah dhurbun bisayf. Dhurbun mukul bisayfi kelawan pedang. Maksudnya ini perjuangan ya. Dhurbun bisayf itu artinya jihad fisabilillah ya. Zaman dahulu kan jihadnya pakai pedang. Kalau hari ini pakai bom, pakai apa? Hari ini bisa jadi pakai senjata yang lain. Zaman dahulu ya pedang itu. Artinya panggilan jihad kalau diperlukan itu pintu masuk surga. Wa ikramul dhaif, yang kedua memuliakan tamu. Tamu ini datang membawa rezeki, walaupun nggak bawa oleh-oleh, tapi tamu ini bawa rahmat, muliakan tamu ya. Wa bundiu wa ihtimamun bimawaqitis shalah. Yang ketiga yang menyebabkan kamu masuk surga itu perhatikan waktunya sholat. Perhatikan jangan sampai kamu tidak sholat tepat pada waktunya. Orang kita hidup sudah 24 jam, sholat paling lama 5 menit ya. Jangan kamu keluarkan dari waktunya sholat. Selanjutnya wa isbaghul wudhu'i, lan nyempurnaaken wudhu fil lailatil qurrah, fil lailati dalam wengi al qurrati kang maksudnya banget ademe. Qurrah, lailatul qurrah maksudnya malam yang sangat dingin. Musim dingin kan ada musim tertentu. Di Indonesia tidak terlalu. Sekarang ini dingin, tapi di Eropa, di Arab jauh lebih dingin ya. Kita ini dinginnya kan sedikit-sedikit. Nah, wudhu pada waktu musim dingin ini pahalanya besar, karena pasti beratnya. Tapi ya, pemanas air zaman dahulu berat sekali. Wa itamut, memberi makanan ala hubbihi ing atase demen ing to'am. Maksudnya berikan makanan yang sedang kita sukai, bukan sisa makanan ya. Makanan yang sedang kita suka ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Berikan makanan yang kamu sukai ya. Ini semua pahalanya menyampaikan kamu ke pintu surga. Rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Ibnu Asakir. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi aisaril ibadah.
Ala ukhbirukum ana to ora ngabari ingsun kum ing sira kabeh bi aisaril ibadati kelawan luwe gampangi ibadah. Kamu kalau mau ya Nabi ini bahasanya dinawari ya, nggak makso. Kamu mau saya kasih tahu ibadah yang paling gampil. Wa ahwaniha lan luwe endengi ibadah alal badani ing atasi badan. Ada amalan yang enteng ya, gampang dilakukan. Ini enggak perlu biaya, enggak perlu keringetan. Ada amalan yang bisa kamu lakukan dengan mudah, enggak perlu susah payah. Napa niku? Enteng niku. Sing enteng niku ya asumtu meneng ya. Diem itu ibadah ya. Asumtu meneng. Wa husnul khuluqi lan baguse akhlak ya. Ini ibadah yang enteng kan. Gak perlu macul, gak perlu belayu ya. Kalau haji kan masih lari-lari. Ini enteng sekali ya. Ibadah yang bisa kita lakukan setiap saat, mudah, murah, bahkan tanpa biaya. Yang pertama apa? Diam ya. Jangan banyak omong ya. Jangan banyak ngecuprus ya. Belajarlah diam ya. Kita ini perlu waktu lama ya untuk belajar bicara. Anak kecil belajar bicara mungkin beberapa bulan. Dan kita perlu waktu lebih lama lagi untuk belajar diam. Cik iso meneng loh, juga ngetepers. Ini kan biasa tuh. Hidup jadi tambah ruwet ini karena banyak yang saut-sautan, saling maki, saling maitu, saling mencaci-caci ya. Yang enggak membahas akhirnya enggak karu-karuan ya. Ribet urusan dunia ini. Salah satu penyebab apa kemudahan di dunia ini ya kalau orang goblok-goblok ini mau diam ya. Repotnya orang bodoh-bodoh tambah kakek ngomong, nanti tambah memperluat suasana. Hendaknya orang yang nggak ngerti masalah ini lebih baik diam. Ini akan mengurangi distorsi atau kekacauan yang ada di kehidupan kita ini. Diam ini bagian dari ibadah ya. Yang kedua husnul khuluq, bagus akhlak. Bagus akhlak ini apa saja ya, sabar ya, syukur ya, perilaku yang baik ya. Hendaknya kamu bisa menahan diri, tidak banyak bicara. Termasuk hari ini musim pandemi ini, jangan banyak bicara ya. Lebih baik berzikir, baca Quran dan seterusnya. Ini hadis riwayat rawahu Ibnu Abid Dunya an Sufyan bin Sulaim. Selanjutnya Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun au bala'un min amri dunya da'abi fayufarriju anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, ala ukhbirukum ana to orang ngabari ingsun kum ing sira kabeh. Maukah kamu saya kasih tahu bisyai'in kelawan suci-wici idza nazala nalikane temurun apa syek bikum kelawan sira birajulin kelawan wong lanang mingkum kang tetep saking kira kabeh apa karbun kesusahan au bala untuk belai min amri dunya saking urusan dunya ya. Da'a mongko ndonga sapa rajul bihi kelawan mengkono doa ya. Kaukah kamu kalau kamu ada kesulitan berdoa dengan doa ini adalah ini doa yang manjur ya. Doa yang disebut dalam Al-Quran khusus
top chair, cespleng untuk menghilangkan kesusahan. Catatan ini doa untuk menghilangkan kesusahan. Siapa orang sedang dalam kesusahan, siapa orang sedang dalam kesedihan, problem, siapa orang baca doa zikir ini, Allah akan hilangkan kesusahannya. Itu kesusahan ekonomi, itu kesusahan rumah tangga, kerja, problem hidup ada kunci, ada solusi. Semua gembok pasti diciptakan dengan kunci, Pasti ada jalan keluar. Dimanapun jalan ini pasti ada, kecuali jalan buntu. Dimanapun pasti ada tikungan, tanjakan, belokan. Jangan putus asa. Ini salah satu doa supaya kamu optimis. Fafarija mongko jembarakan sapa Allah anhu saking man. Anhu saking mengkono rajul niku. Kamu saya ajari doa yang kalau kamu lakukan ini akan dihilangkan kesusahanmu. Napa niku? Ya niku doa udzinuni, rupane doa Nabi Zinnun. Zinnun ini nama lain dari Nabi siapa? Yunus, doa Nabi Yunus, Wa zinnuni apa? Ya Al-Qur'an ini apa? Idzahaba mughadiban nih. Nabi Nuh, Nabi Zinnun ini kan pernah pergi purek, Purek naik perahu, terus tiba-tiba diundi di perahu itu kelebihan penumpang. Harus ada yang dilempar. Ternyata undiannya kena Nabi Yunus. Dilempar dari laut, dilempar, diuntal ikan paus. Langsung Nabi menungso ikan besar kapal itu untal kelukis. Gelegeen mlebu blek. Bagaimana itu? Sudah dikubur di dalam perut ikan. Kalau bukan Allah yang mengeluarkan, tidak bisa, Handphone tidak ada, satelit tidak ada zaman itu. Ini Allah beri contoh gambaran betapa sebuah problem. Nabi Yunus diuntal ikan, diuntal ikan apa udah kecemplung sumur. Gimana cara keluarnya sudah? Sesuatu yang tidak ada solusi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kemudian Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca ya. Jadi beliau itu masuk ke perut ikan, mungkin ikannya besar jadi bisa lunggu-lunggu ke jero ngono kuwede wae. Beliau masih berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Loh, karena Nabi Yunus ini selalu berdoa itu ya. Artinya pengakuannya, ya Allah saya ini berbuat zalim. Ya Allah saya ini banyak dosa ya. Ya Allah betapa hidup ini penuh dengan maksiat ya. Kalau kita sudah mau mengakui kesalahan diri kita sendiri ya, kalau kita sudah mengikrari bahwa hidup ini penuh dosa ya, maka Allah akan beri pertolongan ya. Kita ini sombong ya, tidak beristighfar sehingga hidup kita menjadi susah. Tapi istighfar ya, itu salah satu kunci kemudahan hidup ya. Perbanyaklah baca istighfar. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu istighfarnya banter, hujannya deras, artinya rezekinya lancar. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Harta, anak, semuanya akan kamu dapatkan. Ini istighfarnya. Makanya
Hendaknya kamu perbanyak bacaan istighfar itu. Di antara bentuknya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa orang mengucapkan la ilaha illa anta ini, Allah akan keluarkan dia dari kesedihan seperti Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Sesuatu yang hampir mustahil ya. Orang di dalam perut ikan bisa keluar, itu kan keajaiban sudah. Bagaimana sudah ditelan ikan, diuntah namanya, Allah gelidik lagi itu perutnya, mules mutah, kuak, mentah, mencelat namanya. Ini sesuatu penyelamatan yang luar biasa. Saya kira di dunia ini belum ada kisah penyelamatan yang lebih heroik daripada penyelamatan Nabi Yunus ini. Sudah di perut ikan, sudah ditelan, sudah sama dengan sudah dikubur ini, dilempar lagi, hidup lagi ya. Artinya kamu sesulit apapun hidup, jangan pernah putus asa ya. Segelap apapun hidup, jangan kehilangan kendali bahwa Allah lah yang maha kuat ya. Tetap tenang, beristighfar, berdoa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua kesulitan kita ini. Kalau kamu bersandar kepada Allah, kamu pasti kuat ya. Kita ini jangan bersandar pada akal. Akal kita ini lemah. Tapi kalau kamu bersandar pada Allah, berzikir, beristighosah, minta pada Allah, pasti kekuatan Allah maha hebat ya. Jangan meragukan pertolongan Gusti Allah. Ini hadis rawahu Al-Hakim. Selanjutnya, ala adullukum ala asyaddikum amlakukum li nafsihi indal ghadab, rawahu Tabrani. Ala adullukum onot ora nutuhaken ingsun kum ing sira kabeh. Ala asyaddikum ingat nasi luwe banget di sira kabeh. Luwe kuat maksudnya. Orang yang paling kuat ya, itu bukan yang jagoan gulat ya. Rasulullah mengatakan, kamu tahu nggak siapa di antara kamu yang paling kuat? Nah, yang paling kuat itu adalah amlakukum, luweh nguasani sira kabeh li nafsihi maring awake ahadukum indal ghadabi nalikane muring-muring. Orang yang paling kuat itu orang yang bisa mengendalikan diri waktu emosi ya. Sebab orang ini biasanya kalau emosi ngamuk, naik pitam, itu kan dikuasai setan. Orang emosi itu kan dikuasai setan, makanya marah, merah, kelihatan menyala-nyala ya. Sehingga dia ini tidak bisa menguasai diri. Orang emosi ini bisa membunuh, bisa bunuh diri ya. Lah, orang yang bisa nahan emosi itu berarti orang yang kuat ya. Orang kuat itu. Kalau ngangkat batu semua orang bisa ya. Kamu ngangkat batu, ngangkat truk iso ae ya. Bisa dilatih kan. Kekuatan tubuh ini kamu bisa dilatih. Tapi kalau menguasai hati ini lebih sulit lagi ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kamu supaya kendalikan emosinya, kendalikan marah, jangan ngamuan ya, ojo ngamuan ya. Bagaimana kamu berusaha hidup ini lebih tenang ya. Berusaha tenang walaupun hidup ini penuh tekanan, penuh kesusahan. Dimanapun orang hidup ini pastilah ada masalah. Dimana hidup tidak ada masalah ya. Namanya laut ini pasti penuh gelombang ya. Makanya hidup ini seperti mengarungi perahu di tengah lautan. Kalau perahu itu mau aman, ya diparkir aja di pantai, karena ombak ya. Yang namanya perahu ya memang diciptakan untuk menerjang ombak ya. Lah hidup seperti itu. Lautan ini penuh dengan gelombang, penuh dengan ini.
Manusia hidup pasti akan mengalami cobaan-cobaan ya. Tetapi yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa menguasai dirimu ya. Jangan kamu hanyut atau tenggelam ya. Kuasai diri ya. Jangan emosi. Rawahu Tabrani an Anas. Ala urqika biraqiyatin raqani biha Jibril. Selanjutnya Nabi mengajari kamu suwuk. Suwuk ini penting ya. Sekarang ini kan ada ruqyah. Nabi memang mengajarkan itu suwuk. Suwuk itu apa sih? Doa ya. Ini hadis riwayat Abi Hurairah. Suatu saat Nabi SAW, Kanjeng Nabi mengunjungi sahabat Abu Hurairah. Dia sedang sakit. Terus Nabi mengatakan, ala urqiyaka biruqyatin riqani biha Jibril alaihissalam. Ala urqiyaka ana ta ora nyuwu ingsun ka ing sira biruqyatin kalawan suwuan. Raqani kang nyuwu ni ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Kamu mau enggak tak ajari suwu? Saya pernah disuwu. Disuwu ini apa? Didungani ini kalau rek disuwu jampi-jampi. Jadi suwu itu bukan sesuatu yang jelek ya. Kan biasanya orang datang ke kiai minta dikasih minuman disuwu ya. Orang zaman dahulu ini kan simpel ya. Zaman obat belum seperti hari ini kan. Orang ini biasanya sakit tanpa disuwu, minta doa ke kiai terus disuwu. Suwu yang diajarkan Nabi ya. Kalau ada orang sakit ya. Ini dicontohkan Nabi mengunjungi Abi Hurairah terus diajari. Kamu enggak sakit kamu ya, saya tak suwu, tak ajari suwu yang diajarkan malaikat Jibril. Fakultu ngucap ingsun balangge bi abi wa ummi demi bapak ibu ingsun ya. Maksudnya niku wau takulu ngucap sira bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika. Bunyi suwuknya begini ya. Ini perlu dicatat ini. Kalau kamu nggak dimintai obat, ada orang kok jaluk umben-umben ya. Jaluk apa istilahnya? Dungo niku lho kan biasa ana tau wong teko terus ya wong didelok iki jenenge Fadli iki mondok 3 tahun mana. Sono wong teko jaluk obat. Nah, Pak tolong nyun dungani. Nah, ini hitungannya. Suwuknya ini. Faqala bismillahi urqika. Bismillah kalau nyebut asmane Allah, arqika nyuwuk ingsun ka ing sira. Nah, ya wis kon tak suwuk bismillah. Wallahu yasfika. Wallahu di Allah iku yasfika kang marasaken ing sira. Mingkul lidain saking sekabehane penyakit fika ing dalam sira. Bahasa Jawa nggih angsal wong biyen dungane bahasa Jawa disuwuk. Sing penting ana bismillah tambahi syahadat la ilaha illallah. Zaman dulu orang kan dungane bahasa Jawa. Suwuk tombo teko bismillah, tombo teko loro lunga. Orang zaman dahulu kan dungane bahasa Jawa supaya gampang. Apa niku jenenge bismillah kitra kitri suki bebek suki meri. Orang Jawa itu dulu yang penting yakin ya, bismillah kuncinya. Nabi juga begitu, bismillah ya. Dengan bismillah urqika nyuwuk ingsun ing sira. Wallahu yusfika. Wallahi ta'ala iku yusfika marasaken sapa Allah ka ing sira min kulli da'in sang sabane penyakit fika kang tetep ing dalem sira. Min syarri naffatsati saking olone pira-pira penyuwuk, maksudnya sihir ya. Fil uqadi ing dalam pira-pira bundelan. Nah, nafasat itu buhul-buhul atau sihir-sihir yang di zaman dahulu kan orang sihir itu ditalen-talen itu loh. Wa min syarri hasidin lan saking olone wong kang hasud. Nah, idza hasada nalikane hasud sapa hasid.
Tarqa nyuwuk sira biha kelawan kalimat salah sama rotin kelawan temblung ambalan. Hadis Urwahul Hakim. Itu boleh ya. Nyuwuk itu artinya mendoakan, bukan menyihir ya. Mendoakan orang sakit. Ada satu riwayat sahabat Ibnu Abbas itu dalam rombongan pergi berkunjung ke suatu daerah. Di sana itu lapar, cari makan nggak ada. Zaman dulu belum ada warung. Terus mereka ini minta ke penduduk, penduduknya pelit, nggak dikasih. Tiba-tiba ada masalah. Kepala sukunya itu anaknya disengat kalau jengking. Bendul kalau jengking Arab gede, cokot bendul. Terus ini kesakitan. Orang ini pemimpin suku ini terus mendatangi kemahnya sahabat itu. Tanya, wahai para musafir ini, ada nggak yang bisa nyuwuk? Ada apa? Ini kepala suku anaknya digigit kalau jengking. Saya ini siapa yang bisa nyuwuk ngobati itu? Oh saya bisa, katanya sahabat. Nekat-nekat lah yang luwe parane. Muni sing loro niki ya wis dibacakan Fatihah. Saking yakin mau coba Fatihah, cukup bacakan Fatihah. Sebul waras. Yakin kok. Mandi. Karena seneng diberi beberapa ekor kambing. Sing medit mau langsung long. Wah, matur nuwun. Kasih berapa ekor. Setelah itu mereka bingung kasih kambing. Ini halal apa enggak ya ini? Hasil nyuwuk ini. Ini wedhus suwukan ini bagaimana ini? Akhirnya mereka bawa ke Nabi. Pulang Nabi cerita, Nabi, saya ini tadi ada begini kasus, ada orang sakit, kita suwuk baca Fatihah sembuh, terus kita dikasih kambing, boleh nggak dimakan? Nabi bilang masih ada, ayo kita makan bareng. Loh, ya boleh, tidak apa-apa dikasih. Yang tidak narget boleh aja ya. Jadi nyuwuk itu boleh ya dengan baca Bismillah, dengan baca Fatihah. Jadi kalau kamu ada orang sakit minta penganono apa Fatihah, Fatihah. Fatihah ini obat ya. Fatihah itu Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah ini doa untuk semua hal. Kamu pada ini baca Fatihah, kamu sakit baca Fatihah, kamu minta obat minta baca Fatihah. Dengan berkahnya Fatihah semua hal niat baca. Makanya kita ini kalau baca rotib kan Fatihah untuk niat ini, niat ini, niat ini, Al-Fatihah. Silakan. Nabi memang mengajarkan begitu. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu manjur untuk apapun yang ditujukan dibacakan Fatihah itu ya. Jadi kalau kamu ada hajat, umpamanya, ya Allah saya mohon diberi ini berkah Fatihah, Al-Fatihah, begitu aja. Bahasa Jawa boleh, ya Allah muka-muka dagangan hari ini laris, Al-Fatihah. Ya Allah muka-muka tanaman bagus, Al-Fatihah. Apapun yang kamu mintalah dengan bacaan Fatihah ya. Bahasa Arab juga boleh dengan niat ini, niat itu ya. Kamu ada kepentingan apa dalam hidupmu, baca Fatihah. Kalau kamu kepingin lebih bagus lagi, dosisnya ditambah. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya memantapkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Hanya tidak ada yang lain, hanya kepadamu saya mohon tolong. Nah, kamu minta tolong apa? Allah ada di situ. Allah mendengar ya. Ya Allah berilah saya ini. Ya Allah mudahkan urusan itu, urusan ini. Allah akan mendengar semuanya. Ya termasuk kalau kamu disuwuk, dimintai suwuk. Ada orang kok sakit yang minta barokah doa, ya Fatihah itu sudah cukup ya. Bismillah barokah Fatihah, semoga begini-begini, boleh-boleh saja ya. Tetapi ini semua harus apa? Suwuk ini jangan dianggap sebagai ini ya. Ini hanya lantaran ya. Jangan terus dianggap ini suwukku mandi, bukan ya. Sing mandi niku Gusti Allah ya. Suwuk ini hanya bagian dari ikhtiar kita. Mohonlah pada Allah ya.
Makanya setiap hari kita ya, pagi sore musim pandemi ini kita baca Rotibul Haddad ya, dengan doa niat semoga Allah menghilangkan semua kesulitan-kesulitan termasuk wabah penyakit corona, semoga dijauhkan dari kita semua. Amin Allahumma amin.